just care for you. You are the reason, the seasons of my life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia. Kali ini kita kembali merangkum sesi 9 pada mata kuliah Manajemen Strategik, Implementasi Strategi, Manajemen dan Operasional. Silakan dibuka masing-masing PPT-nya, kemudian kita merangkum pembahasan ini, terutama agar kita lebih memahami implementasi strategik. Baiklah rekan-rekan, implementasi strategi merupakan sebuah proses komprehensif yang membutuhkan konversi rencana-rencana berwawasan jauh ke dalam aksi nyata yang akan membawa organisasi mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui dari pembahasan yang sebelumnya juga, bahwa berikut adalah tahapan atau proses yang dimodifikasi dan diperluas dari pemberitahuan bahan ajar pada PPT kita. Jadi proses-proses tersebut, hal pertama adalah mengoperasionalkan rencana. Tahap kritis pertama dalam implementasi strategi adalah mengoperasionalkan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Jadi ini berarti kita menjabarkan tujuan-tujuan besar tersebut ke dalam rencana tindakan yang detail. Dan tentu saja ada measurement atau dapat diukur. Sebagai ilustrasi, perusahaan yang ingin memperbesar cengkraman mereka di pasar mungkin akan memetakan strategi pemasaran digital yang inovatif atau memperkenalkan skema loyalitas pelanggan yang menarik untuk meningkatkan retensi pelanggan. Ini menurut Peregrinus 2011. Kemudian, proses selanjutnya adalah tahapan eksekusi strategi. Tahap kedua ini berfokus pada eksekusi atau pelaksanaan rencana aksi tersebut. Ini seringkali memerlukan adaptasi struktural dalam organisasi, relokasi sumber daya, dan pembangunan kemitraan strategis. Dalam kasus perusahaan yang berupaya untuk memperluas jaringan distribusinya, langkah ini mungkin termasuk pembukaan outlet atau kedai baru di lokasi yang menjadi kunci, atau pembentukan kerjasama dengan distributor lokal yang kemudian menggandeng aktivis-aktivis lokal, misalnya pengembangan Karang Taruna dan sebagainya, serta komunitas yang memiliki jaringan luas. Ini menurut Mahendra 2018. Kemudian proses selanjutnya realisasi tujuan strategi dan keuangan. Tahap ini mengharuskan pengembangan program dan kebijakan yang akan mengarah pada pencapaian tujuan strategis dan tentu saja urusannya finance, keuangan. Misalnya perusahaan yang mengutamakan peningkatan. Jadi, apabila perusahaan mengutamakan peningkatan efisiensi, mungkin akan meluncurkan inisiatif untuk mengadopsi teknologi manufakturnya yang lebih canggih, atau melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawannya. Kemudian tahapan perencanaan program dan penganggaran. Pada tahap keempat ini, program kerja spesifik dirancang, dibarengi dengan penentuan anggaran yang sesuai dan prosedur yang mesti diikuti. Hal ini dapat diilustrasikan dengan pembuatan rincian kampanye iklan yang memiliki anggaran terbatas atau penerapan sistem penilaian karyawan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategis perusahaan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat memastikan bahwa strategi mereka tidak hanya selalu bisa relevan, adaptable, dan terarah, tapi juga memiliki dampak nyata pada performa mereka, baik secara operasional maupun finansial. Peregrinus 2011, Mahendra 2018. Baiklah mengenai implementasi strategi manajemen dan operasional. Implementasi strategi manajemen dan operasional melibatkan pengintegrasian insentif keuangan dengan kinerja karyawan untuk mendorong pencapaian tujuan strategis perusahaan.
Berdasarkan data-data serta sumber bahan ajar yang telah kita pelajari, ada 5 uji khusus yang dapat menentukan apakah rencana pembayaran berbasis kinerja akan menguntungkan organisasi. Saya kalau menyebutnya AUCPP. AUCPP. Jadi kita bisa hafalkan A for attention, U for understand, C communication improvement, pay out. P yang pertama itu pay out dan yang terakhir performance. AUCPP. Jadi yaitu perhatian. Rencana harus cukup menarik untuk menangkap perhatian para karyawan. Itu hal yang pertama. Kemudian understanding, pemahaman. Jadi karyawan perlu memahami rencana yang diharapkan ini menjadi rencana strategis yang betul-betul dipahami secara mendalam. Jadi tentu saja internal duluan yang paham. Jadi kita ini membangun kekuatan internal dalam mengimplementasikan strategi pada manajemen. Kemudian yang ketiga, communication improvement. Jadi harus ada peningkatan dalam komunikasi internal terkait dengan misi, rencana, dan objektif perusahaan. Kemudian payout, pembayaran. Rencana mesti memberikan pembayaran tentu saja saat hasil yang diinginkan tercapai dan tidak memberikan insentif saat target tidak terpenuhi. Itu adalah hal yang fair ya. Kemudian perform. Performa perusahaan ini atau unit bisnisnya harus menunjukkan peningkatan performance. Jadi bisa dilihat measurementnya itu laba ya. Kemudian pertumbuhan pasar juga bisa dilihat dari pengaruh insentif terhadap kinerja. Em, jadi dalam PPT, slide yang hampir terakhir itu penjelasan data pada gambar, ada profit sharing, gain sharing, bonus system. Itu adalah metode-metode untuk menghubungkan kinerja karyawan dengan insentif keuangan. Profit sharing membagikan sebagian keuntungan kepada karyawan, gain sharing memberikan insentif berdasarkan peningkatan efisiensi atau adanya penghematan biaya tentu saja merupakan keuntungan bagi organisasi. Dan sistem bonus memberikan pembayaran tambahan berdasarkan pencapaian individu atau tim. Kemudian five test tadi, uji-uji ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab positif agar rencana pembayaran berbasis kinerja efektif. Kemudian rekan-rekan yang berbahagia, kita bisa ambil contoh real. Misalkan dalam perusahaan global, misalnya adalah perusahaan sebut saja inisialnya G. Perusahaan G atau MB. Perusahaan yang merupakan perusahaan global, perusahaan yang memiliki kerja di bidang teknologi penggalian data search, dan ini memiliki struktur insentif yang menghubungkan pembayaran dengan kinerja karyawan. Perusahaan G ini secara global memiliki cabang-cabang di berbagai negara dan menggunakan bonus serta opsi saham untuk memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan pencapaian individual dan timnya. Serta berkontribusi, karyawan mesti berkontribusi terhadap proyek-proyek inovatif. Penekanan pada inovasi dan kreativitas karyawan di perusahaan G mengarah pada pembentukan lingkungan kerja, workplace-nya itu terasa menyenangkan, tidak perlu ada pencitraan seperti memakai dasi atau jas yang resmi, biasanya hanya berkaos berkerah biasa atau pakai um, kaos kesukaan karyawan, pakaian olahraga dan sebagainya, dan karyawan merasakan perusahaan atau kantornya itu seperti rumahnya sendiri. Kemudian karyawan diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, selalu didukung untuk memiliki kreativitas mengimplementasikan ide-ide tersebut dan kemudian mendorong pertumbuhan dan keuntungan perusahaan dengan hal itu. Itu adalah contoh implementasi langsung perusahaan G. Kemudian contoh lain adalah perusahaan mobil, misalnya perusahaan T, T Motor Corporation. Perusahaan ini memiliki cabang di berbagai negara juga dan sangat berkembang di negara kita Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Sementara itu juga di Eropa, Afrika dan Amerika, perusahaan mengembangkan teknologi terbaru mobil elektrik dan mobil yang diberikan bahan bakar blending, bisa diisi bensin, bisa juga eh, menggunakan energinya di cas. Nah, dalam T Motor Corporation ini mereka menetapkan sistem aplikasi khusus yang mencakup prinsip-prinsip manajemen dan operasional untuk meningkatkan
ide-ide berkelanjutan dari produk mereka. Dalam hal sistem pembayaran berbasis kinerja, perusahaan memberikan bonus kepada karyawan berdasarkan penilaian KPI-nya, penilaian kinerja perusahaan dan individu, serta menanamkan prinsip efisiensi dan inovasi dalam proses kerja sehari-hari mereka. Nah, dalam kedua kasus ini, perusahaan G dan perusahaan T, mereka memiliki kunci keberhasilan implementasi strategi, terutama pada pembahasan kita kali ini. Jadi, implementasi strategi mereka terletak pada peningkatan komunikasi yang jelas. Kemudian, hal ini tentu saja tentang harapan yang diinginkan oleh karyawan untuk selalu berkembang, dan cara kerja sistem insentif, serta adanya evaluasi pemantauan yang berkelanjutan terhadap efektivitas sistem dalam mendorong kinerja dan pencapaian tujuan perusahaan. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sebagaimana biasanya, saya harap rekan-rekan tetap sehat selalu, senantiasa bersemangat belajar, semangat berprestasi. Happy learning, happy working, and happy researching. Saya Sri Yusriani Sarah dari Denmark. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Oh, malaikat juga tahu aku yang jadi juara